Kemarin sampai dengan tanggal 30 hadir di Grand City Mall untuk Gemar Ramadan bersama dengan UMKM Kartini Jawa Timur. Nah, spesial sesuai janji, hari ini kita bakal ngobrolin untuk tips sehat dan fit dimanapun berada, kapanpun, apapun aktivitasnya. Dan di samping saya, teman bicara sudah lihat ada sosok spesial yang sudah bersama dengan saya. Beliau adalah owner dan juga CEO dari Jamu Delicious, Bapak Jong Steven Setio. Pak Steven, selamat siang. Selamat pagi. Pagi ya Pak ya? Pagi. Jam 11 tapi semangat pagi, semangat pagi Pak. Masih pagi. Salam sehat. Sehat selalu. Pak Steven ini kami baru kenal kemarin, ngobrol seru. Ya. Terus saya tanya, Pak, produk Bapak ini kok bisa sudah kemana-mana, bahkan nasional levelnya. Padahal beliau bilang starting produk ini dari tahun berapa Pak? 2019. 2019? Jamu Delicious itu baru ada 2019. 2019. Tapi sekarang sudah ada di 56 cabang. 56 cabang. Bahkan terakhir kemarin ada forum, ada kegiatan misi dagang dan investasi. Betul. Di Banjarmasin dan Gorontalo. Ya. Atas dukungan dan fasilitas dari pemerintah Provinsi Jawa Timur ya. Ya, dan di Bank Jatim tentunya. Dan Bank Jatim Ya. tentu saja, di Sperindak dan Bank Jatim. Konon sudah ada buyer yang tertarik untuk menjual produk ini di sana. Ya, kita. Oke, sebelum kita bicara produk Pak, kita akan bicara tema. Tetap fit dimanapun berada, apapun aktivitasnya. Ya. Kenapa ini penting? Kenapa tubuh itu harus sehat menurut Pak Steven? Karena dulu pola hidup saya jelek. Makan tidak teratur, terus ya semuanya jelek lah. Jadi kala itu saya sering sakit. Gampang sakit saya dulu. Makan nggak teratur, istirahat kurang, aktivitasnya numpuk, betul. pikirannya banyak. Ya. Pak, kok saya banget? terus saya pernah dengar cerita, bahkan Pak Steven pernah, mohon maaf, bobot badannya itu sampai berapa kilo Pak? 110. 110 kilo. Kapan tuh terakhir 110 kilogram? Tahun kemarin. Kok bisa? Ini maaf nih Pak, kayaknya udah 30 kilo lebih ringan Bapak. Betul sekali. Kok bisa? Ya karena satu, saya kalau pagi selalu minum jamu pon-pon. Kemanapun saya mesti bawa ini. Iya. Ya, yang kalau malam saya selalu minum bakar kalori. Setiap malam, satu botol. Itu semua produk Bapak? Produk tidak. Produk Jamu Delicious ya? Jamu Delicious. Makannya dibikin teratur, ada perbaikan ya, makan teratur. Makan teratur, lebih banyak, kita lebih sayuran diperbanyakin. Sayur diperbanyak, buah diperbanyak. Karbohidrat kita kurangi. Karbohidrat dikurangi, secukupnya aja. Secukupnya. Protein sesuai kebutuhan, tetap harus masuk ya. Wajib. Nah, saya penasaran. Itu momen tahun lalu itu kan pandemi Pak. Betul. Dengan bobot 110 kg, Bapak bilang makan nggak teratur, nggak dijaga juga pola konsumsinya. Dulu saya nggak suka sayuran. Dulu nggak suka sayuran? Suka sayuran. Yang bikin Bapak suka kemudian apa? Dan gimana caranya untuk bisa suka? Karena itu kembali dari kita sendiri ya. Kita mau ngubah pola hidup kita, atau kita mau sampai di kita tua kita tetap sehat, atau kita mau sakit-sakitan. Oke, yang pertama mindset harus kita diperbaiki. Karena betul. Tubuh manusia ini ibarat kalau kita punya produk elektronik itu kan ada masanya mengalami penurunan. Ya. Sama tubuh manusia juga. Kalau nggak dijaga makannya, nggak dijaga pola istirahatnya, nggak mungkin ya bisa betul. Jangka panjang alias awet muda, ya. Panjang usia gitu. Betul. Itu mindset udah Bapak pegang teguh. Betul. Bapak kan bilang tadi sempat sakit-sakitan. Sakit apa? Paling tidak kita 1 bulan sekali saya badan panas, batuk. 1 bulan sekali? Iya. Itu masa pandemi loh Pak, apa nggak worry kalau tiap kali demam, Ya, batuk, pilek? Dari dulu saya memang gampang sakit. Dari bawaan mulai kecil loh. Dari kecil, memang ya. ada yang secara tubuh itu kita betul. Ini ya susah adaptasi dengan perubahan cuaca, makan dikit kacau gitu. Jadi Bapak dari dulu gampang sakit? Ya, setelah itu saya coba bikin, saya nemukan resep dari nenek saya bikin bonbon. Nah, saya bikin bonbon, tubuh saya mulai bagus. Dengan tubuhku lebih ringan, terus pola makanku saya berjaga, saya minum bakar kalori, secara langsung otomatis berat badan saya menurun, berkurang. Jadi ini produk diawali dari kebutuhan Bapak personal, yang karena Bapak merasa sudah cocok, kemudian dipatenkan formulasinya, kemudian diproduksi massal untuk dikonsumsi
masyarakat Indonesia. Betul sekali. Oke, kita mulai. Pertama kita bahas dulu Ya. tips fit dalam berkegiatan. Apa aja? Satu, Bapak bangun tidur itu harus baiknya jam berapa supaya Kalau fresh kita gitu? bangun, saya tiap hari bangun tidur jam 5 pagi. Jam 5 pagi. Setiap hari. Ada aktivitas yang dilakukan? Olahraga harus rutin atau bagaimana? Kalau olahraga, kalau misalkan kalau saya tidak ada kesibukan di pagi hari, saya akan jalan pagi minimal 5 kilo. Minimal jalan pagi. Berapa? 5 kilo 5 km. Oke. Itu sebelum atau setelah sarapan? sebelum. Jadi bangun pagi fresh ya, kita bebersih gitu ya. Ya, Jalan sehat 5 km. kilo. Pagi menghirup udara bersih Betul. di pagi hari, kemudian setelah itu saya pulang, saya minum jamu bonbon mhm, sarapan dulu atau Sebelum. jamunya dulu? sebelum sarapan. Sebelum sarapan jamu dulu. Sebelum sarapan. Ada alasan kenapa jamu dulu dikonsumsi sebelum sarapan pagi? Badan saya lebih enteng, lebih energi. Apa karena penyerapannya lebih maksimal untuk Lebih organ-organ maksimal. ya? Sebelum asupan sarapan atau makanan paginya dinikmati, Betul sekali. empon-emponnya dikonsumsi Bonbon dulu. dulu. Oke. Satu hari Bapak konsumsi Yang ini yang serbuk ini. serbu. Jadi ini cara pakainya gimana? Tinggal dituang air hangat, Oke. kita satu saset itu bisa 4 kali minum. Sebentar, satu sachet? Bisa 4 Ini kali minum. padahal kemasannya nggak besar-besar amat, bisa 4 kali 4 minum. kali minum. Jadi dibuka nih, dituangin Tuang sedikit, seperempat gitu ya. seperempat. Kemudian ditutup, Tutup aja. dikunci gitu ya. Kemudian diminum dengan air hangat, Air hangat. 1 gelas. Nah, kalau misalkan mau ditambah madu boleh, karena kan kita belum ada gulanya. Oke, buat yang menyukai cita rasa tanpa gula, Betul. tidak manis, ini udah cocok. Cocok sekali. Tapi kalau mau ditambah madu, boleh, Boleh, sesuai atau selera. gula aren boleh, bebas. Oke, gula batu juga boleh ya, Boleh banget. rekomendasi ya. Kemudian setelah itu diminum Minum. dengan air hangat 1 gelas. Baru kemudian sarapan pagi. Sarapan pagi kita. Oke, setelah itu udah bebersih, mandi, aktivitas pagi, siang. Siang saya seperti biasa, kadang kalau saya di rumah saya minum jamu lagi. Oke, kalau sedang di luar tidak minum tidak apa-apa. Tidak minum tidak apa-apa. Oke, berarti makan siang biasa ya. Tadi Makan yang siang Bapak biasa. cerita ya, perbanyak serat, sayur dan buah. Wajib itu sayuran. Kemudian karbonya secukupnya, Secukupnya. protein jangan lupa. Pasti. Minum air juga harus banyak, Wajib. air mineral. Air putih, wajib. Oke, sip. Lanjut aktivitas kemudian ya. Hmm. Ada nggak waktu-waktu khusus ketika siang itu Bapak merasa perlu untuk olahraga? Supaya mungkin kalau yang namanya teman-teman ngantor nih ya, duduk terus, mungkin harus sedikit stretching supaya nggak kaku otot, nggak tegang gitu. Yang kayak gitu-gitu direkomendasikan ya? Udah, Oh, kalau Bapak tidak sempat melakukan itu? nggak sempat. Oke, tapi artinya kalau ada yang aktivitasnya tentu, Boleh banget. tentu sangat boleh. Boleh. Setelah itu sore nih, Bapak makan sore jam berapa? Kalau kita makan paling nggak jam 5, jam 6 sore. Jam 5 5 sampai jam 6. Oke, itu paling malam makan jam segitu. Segitu. Di atas jam 6 malam, jam 7 enggak makan. Kita mungkin makan ya, saya antara setelah itu saya minum jamu bakar kalori. Oke, Mungkin kalau saya masih lapar, saya makan buah. buah ya. Buah. Jadi bukan nasi, lauk, sayur. Jadi paling sore, paling malam tuh makan jam 5, jam 6 gitu ya. Oke, setelah itu Bapak minum empon-empon lagi sore? Sore kata minum, kata enggak. Kadang minum, kadang enggak. Ya. Yang bakar kalori sehari 1 kali aja? Satu hari 1. Itu Bapak konsumsi, Bapak lakukan selama berapa lama sehingga kemudian Bapak turun drastis 30 kg? Rutin dalam waktu 2 bulan. 2 bulan? Rutin ya. Rutin? Rutin. Olahraga pagi jalan sehat aja ya? Bukan Jalan yang sehat. berat ya? Bukan nge-gym? Tidak perlu. Santai? 30 kilo Pak? 30 kilo. Nanti boleh nggak fotonya dibagi? Kami bisa pasang di poster Instagram story. Boleh. Before after. Biar Boleh. teman-teman tahu nih. Benarkah Pak Steven yang saat ini tampak fit, ternyata dulunya 30 kg lebih berat? 110 kg. 110 kilo. Dalam waktu 2 bulan turun 30 kg. 30 kilo. Dengan jamu yang beliau bikin sendiri yang kini bisa dikonsumsi oleh masyarakat juga. Jadi kita cerita produk nih sekarang. Ya. Bapak punya produk empon-empon ya. Ya. Nama brandnya adalah JDP, Jamu Delicious Power. Pertama kali bisnis, apakah sudah starting dengan JDP ini atau sebelumnya coba bisnis lain? Kita ada bisnis lain, semacam kita produk yang sari kacang hijau, sari kacang kedelai, Oh, minuman.
minuman juga. Siap minum. Siap minum. Jadi kayak udah botolan gitu ya, tinggal Botolan. minum aja ya. Betul sekali. Sari kedelai, sari kacang kacang hijau. Wah, itu enak Pak. Dan itu menyehatkan juga. Bapak memang mainnya di healthy brand ya, healthy Betul. lifestyle ya. Oke. Itu sejak tahun berapa? Minuman Kalau sari minuman kedelai itu sama kita sari sudah kacang mulai hijau. tahun 2007. 2007. Bapak memang fokusnya beverages, minuman. Beverage. Oke. Terus saya dengar Bapak juga punya produk bumbu. Kita ada bumbu juga dan sambal. Tahun berapa itu Bapak mulai? Kalau bumbu sambal kita tahun 2020. Oh, barusan. Baru. Karena situasi pandemi orang pengennya praktis ya. Ya, Daripada keluar beli bumbu, Bapak lihat peluang itu, betul sekali. Bapak siapin. Orang tinggal masak aja, ringkes. Betul sekali. Oke, jadi 2007 minuman sari kedelai dan sari kacang hijau. 2020 Bapak kemudian mulai merambah ke bisnis kuliner, tapi Kuliner. bumbu instan, Bumbu. bumbu siap saji. Itu bumbu Bapak bikin pakai bahan-bahan natural. Bahan natural. Oke, setelah itu Bapak tadi bilang nih mulai jamu deliciousnya dari 2019. berarti duluan jamu deliciousnya dong. Iya, betul. Nah, Bapak mulai karena apa? Kan 2019 belum ada pandemi. Betul. Nah, salah satunya faktor itu ya kita ya faktor kepepet keuangan juga ya. Karena kita sempat ada masalah bisnis yang agak sulit gitu. Jadi kita harus bikin suatu terobosan. Keren ya. Kalau lagi terdesak bukannya stres tapi malah cari peluangnya di mana. Kenapa Terobosan. itu? Yang produk yang soya dan yang kacang hijau itu kan kita tanya kan sama 1 bulan. Betul. Nah, kalau harus di ini kan lemari es Betul, kan. lemari es. Kalau suhu ruang nggak bisa selama Nggak bisa. Betul karena sekali. protein tinggi. Protein tinggi. Nah, kita akhirnya mikir saya harus bikin suatu produk yang bisa paling tidak 6 bulan. Jadi waktu itu mikir bikin sesuatu yang dibutuhkan masyarakat yang minimum tahan 6 bulan. Betul sekali. Jadi nggak gampang busuk atau kadaluarsa. Ya, tapi dengan tanpa pengawet ya. Prinsipnya itu Ya. tanpa pengawet, garis Tanpa bawahi. pengawet. Kenapa Bapak concern banget bikin produk yang tanpa pengawet? Karena produk Alasannya kita kan apa? herbal. Kalau kita kasih pengawet ya sama aja bohong. Good. Value yang saya suka. Lalu kapan Bapak terbersit punya ide bikin jamu? Karena kan pemain jamu banyak tuh di 2019. Nah, karena gini, faktor itu saya akhirnya waktu di rumah tuh ternyata ada buku nenek. Wah, Jadi ini resep ini buku bukan dari saya, dari nenek saya. resep nenek yang memang sudah turun-temurun diwariskan dari generasi ke generasi. Itu buku isinya resep jamu saja atau ada resep lain juga? Ada resep yang bumbu sama sambal. Jangan-jangan sambal yang kemudian diproduksi juga salah satunya dari Ya. situ. Wah, sebentar, nenek masih hidup? Itu tidak ada. Berarti ini peninggalan nenek. Betul. Sekalipun nenek sudah tiada, tapi warisannya luar biasa. Buku itu Bapak buka, Buka. lalu Karena saya pelajari. Karena basically saya sebelum itu tidak pernah minum jamu. Bapak nggak suka jamu. Tidak suka jamu dan tidak pernah minum jamu. Itu pas posisi bobot lagi Berat. berat-beratnya kan, Ya, betul, 110, 110. sering gampang sakit. Gampang sakit. Bapak terpikir minum jamu karena apa? Karena ya saya masih muda, anak-anak Iya. masih kecil. Kalau saya tidak mau mengubah pola hidup Memperbaiki. saya, mindset saya, ya kalau saya meninggal, anak-anak bagaimana? Ya, anak, istri, Ya, itu yang memotivasi Bapak. betul sekali. Lalu kalau bicara jamu kan di luar sudah mulai banyak produk gitu yang bisa Banyak Bapak produk. konsumsi. Tapi apa yang membuat Bapak terpikir saya harus bikin formula sendiri yang saya suka dan saya mau minum? Nah, oleh karena itu kita bikin namanya kan jamu delicious. Jamu delicious, yang enak. Betul. Risetnya berapa lama? Bapak punya background ini teknologi pangan atau apa gitu studinya? Tidak ada. Bapak lulusan apa kalau boleh tahu? Saya tidak lulus kuliah. Wow, dan itu semakin memotivasi Bapak ya untuk berwirausaha serius. Betul. Jadi Bapak lulus SMA nih ceritanya. SMA. Kuliah nggak selesai karena fokus bisnis. Dulu kita tidak lulus karena ada faktor tertentu lah. Gitu. Oke, jadi Bapak kemudian mulai berkarir lewat wirausaha. Ya. Nah, bagaimana Bapak melakukan riset tanpa punya latar belakang pangan dan pertanian? Nah, dari yang resepnya nenek itu saya coba bikin. Utak-atik racik. kan masih cara tradisional kan? Tradisional. Kita racik, Itu apa? Direbus, gitu-gitu. dengan api kecil. Kita racik. Nah, setelah itu jamu itu masih pahit. Oke, Nah, tentu Saya belajar bahan-bahannya. saya belajar ke Solo, ke Jogja, Semarang. Saya keliling.
Bapak belajar ke tempat-tempat industri jamu lain atau ke penjual jamu? Penjual jamu. Oh, jadi Bapak risetnya keliling? Keliling. Gimana Bapak dapat inspirasi ke tukang jamu ini? Jamunya enak, tukang jamu ini. Kan harus punya database dulu. Kita nyari survei dulu. Mana yang lokasinya yang jamu yang paling lengkap, yang paling terkenal di kota itu. Kita coba satu-satu. Dan yang berkhasiat kan? Maksudnya nggak cuma terkenal tapi memang cocok customernya ya. Bapak keliling. Oke. Berapa tempat? Lebih dari 20 titik. Se-Jawa? Atau Bapak sempat keluar Jawa? Jamu-jamu yang ada di luar Jawa? Masih di Pulau Jawa. Itu resep nenek yang sudah Bapak pelajari, Bapak keliling, Bapak nyoba semua jamu di 20 tempat yang terkenal itu. Kan habis banyak Pak kelilingnya. Itu Memang kan diniatin. Ya gimana lagi, kita kalau mau kerja ya kita harus fokus. Harus fokus, harus tekun. Untuk Bapak datang nih, Bapak jadi konsumen kan ceritanya. Kan nggak mungkin tiba-tiba tanya resep ke penjual jamu yang ada di situ. Betul. Gimana Bapak menggali informasi penting yang Bapak butuhkan? Nah, caranya? Mungkin ini suatu lidah saya nih sangat aktif soal rasa. Jadi peka ya? Peka. Ini banyak dari mana kita bisa tahu. Wow, itu gift loh Pak, nggak semua orang kayak gitu. Betul. Jadi ketika Bapak minum, Bapak bisa tahu ini kandungannya ini, ada ininya. Ya. Hal apa Master Chef? Enggak lah. Cocok deh. Masih belajar gitu. Oke, dari situ karena Bapak memang sudah mendalami ya bahan-bahan herbal. Itu kan modal kan, nggak mungkin Bapak minum terus tiba-tiba tahu ini ada temulawaknya, ini ada daun jatinya, jati Belanda, ini ada ini kan nggak bisa kalau nggak karena memang punya pengalaman. Jadi pada saat resep nenek itu Bapak belajar. Oke, kemudian berkeliling 20 titik. Nah, Bapak balik lagi kan tentu ada buku khusus terkait ramuan herbal yang Bapak pelajari supaya herbal ini sungguh-sungguh berkhasiat kan? Ya, jadi betul. bukan lagi sekedar katanya. Betul. Tapi sudah ada kajian ilmiahnya terhadap herbal ini. Ya. Apa yang Bapak lakukan? Bapak mungkin cek ke laboratorium atau bagaimana dengan formula yang sudah Bapak bikin? Ya, saya bisa berkembang sekarang ini sampai 56 cabang itu karena faktor dari customer. Oke, nah ini nih saya mau mulai cerita. Bapak starting 2019 produknya. 2019. Setelah Bapak riset keliling 20 titik itu berapa lama? Bulan berapa tahun? Mulai dari awal menemukan resepnya nenek, terus Bapak keliling 20 titik, Bapak risetnya itu berapa lama? 1 bulan. Niat banget ya? Ya. Berarti hampir tiap hari pindah kota, Pak? Iya. Oke, setelah itu Bapak sudah mulai menemukan formulanya, Bapak uji cobakan dulu kepada siapa produknya? Kepada keluarga dulu mungkin, kalau diri sendiri jelas. Saya pasti coba sama orang-orang yang pecinta jamu. Oh, Bapak sengaja cari pecinta jamu yang memang terbiasa minum jamu. Terbiasa minum jamu. Dan tahu reaksi jamu terhadap tubuhnya setelah konsumsi. Ya, jadi mereka kan lebih tahu dasarnya jamu kayak apa. Basically saya nggak tahu jamu loh. Ya, Bapak nggak punya background itu sebelumnya. Misalkan Kak Putri ini suka jamu. Ya. Jadi saya coba ini. Misalnya saya suka banget kunir asem nih. Kunir asem. Terus Bapak cobakan ke saya kunir asem produk Bapak. Terus baru saya bilang, Pak ini kurang asem Pak. Nah, kayak gitu-gitu. Jadi kita tahu dari respon mereka bagaimana. Setelah itu kita mengatur komposisi akan seimbang terus. Karena pengennya sesuai brandnya ini delicious. Delicious. Karena basically saya nggak suka pahit. Terus gimana dong Pak ngilangin pahitnya? Ini rahasia perusahaan ya? Rahasia perusahaan ya. Wih. Oke, jadi setelah melewati proses riset yang sangat panjang, tadi keliling-keliling dalam 1 bulan, 20 titik dipelajari, Bapak kemudian mulai menekuni betul, Bapak lihat peluang bahwa ini someday akan dicari orang. Karena sebelumnya kita tahu orang kalau minum jamu identik dengan pahit. Aromanya kuat, itu yang bikin jamu nggak dicintai nih sama masyarakat. Bapak riset, Bapak lakukan itu. Sayangnya lagi puasa, kalau nggak ini saya pasti udah seduh nih sama air panas. Kayak nanti malam saya cicipin deh produknya. Nah, oke kita lanjut. Bapak sudah mencoba dari berapa customer, selama kurun waktu berapa bulan, respon mereka seperti apa? Ketika saya bikin suatu racikan, saya tes langsung pada hari itu juga, respon mereka bagus, saya langsung keluarin produk itu. Wih, berani sekali Pak. Bagaimana dengan desain kemasan, harga? Bapak sudah pikirkan jauh-jauh hari ya? Pasti dong. Jadi ketika datang ke customer itu kemasannya sudah proper, udah oke? Tapi dengan yang kalau dulu label kita masih sederhana sekali. Oh, iya. Kemasan lama. Kemasan lama. Jadi tahun 2021 kemarin
kita rebranding dulu nama kita, brandingnya kita Delicious. Oke, Kita Delicious. ganti nama JDP. JDP, jamu Jamu Delicious Delicious Powder. Power. Oh. Kita ada 4 kita. P-nya itu artinya ada 4. Oh, ada 3 P. Empat. Oke. 4 P. 4, sorry. 4 P. Jamu Delicious yang pertama Power. Yang Power kedua itu yang ini kita Oke, ada 12 ini produk ya, varian. jamu Delicious Power. Oke, terus Terus kita ada bikin produk yang pon-pon yang powder. empon-empon ini yang versi powder, Yang powder. terus Yang ketiga poin. mm, Poin itu cafe. oh, jamu Delicious Point bentuknya Betul, kafe. cafe. Jadi bisa nongkrong di situ. Betul sekali. Minum produknya JDP. Ada makanan juga pasti. Ada makanannya dari yang produk kita sambal. Ada snack Pecinta juga. sambal karena Ya. punya produk sambal Betul, ya, sama. bumbu. Bumbu masak. Kemudian Nah, kenapa kita bikin kafe? Karena saya pinginnya anak kecil umur 6 tahun bisa minum belajar jamu. suka jamu. Betul. Jadi di kafe itu kita bikin jamu latte, Jamu latte, maksudnya Jamu jamu ada kopinya, ada susunya atau gimana? jamu campur susu. Oh. Dengan kita bikin kekinian banget lah. Iya. Nah, kita Ini kombinasi saya juga. penasaran loh Pak. Konon beberapa bahan kalau campur susu itu terserap bahannya. Kayak vitamin C kalau sama susu itu nggak boleh. Yang saya pernah dengar ya. Ya. Tapi saya nggak tahu karena saya bukan ahli gizi nih. Nah kalau jamu dengan susu tetap bisa oh saya tahu STMJ, susu telur madu kan pakai susu juga. Pakai susu. Make sense. Oke. Dia akan rasanya mengurangi rasa jamunya, tapi khasiatnya tetap dapat. Dan jadi istilahnya keselimur creamy. sama rasa susunya. Ya betul. Kita Oke. bisa kombinasi dengan Yakult. Yakult Yakult. minuman probiotik, Betul. jamu kalau pakai produk Yakult. produk Bapak ada yang- kerja sama Yakult. Enggak, kita Ini pakai sengaja produknya. dibikin ya, Betul. oke. Terus Produk kita yang ini kita bikin sari asam soda. Itu ada sangat sodanya. enak. Ada soda, itu lebih enak. Tapi kan kalau minuman soda kebanyakan kan kurang sehat. Ini Betul. sodanya soda yang Soda. tanpa pemanis, jadi Tanpa clear pemanis. soda ya Betul. dengan jamu Bapak. Betul. Wow, nice. Apa tuh Pak yang ada sodanya? Kalau yang sari asam bisa, kunyit asam bisa. Sari beras asam, kunyit kunyit bisa. asam itu bisa ada soda karena match Betul. ya. Bapak juga pasti tes dong Ya. minumannya sebelum di Semua produk yang 12 varian itu kita bisa bikin latte, bisa bikin Yakult. total bisa 12 varian yang 12 siap varian. minum. Siap minum. Jadi sudah botolan begini bisa diminum. Betul. Disarankan disimpan di Di pendingin. lemari es, Ya. tapi bukan freezer ya. Bukan di freezer. Bisa tahan berapa lama? 6 bulan. Ini 6 bulan 6 bulan. tanpa pengawet. Tanpa pengaruh. Wah, ini pasti ada risetnya nih. Minuman bisa tetap awet 6 bulan tanpa pengawet, Nah. asalkan disimpan di lemari es. Nah, keunggulan produk kita yang botol ini salah satunya nih bisa di recycling. Oke, Bapak ternyata Nah. spiritnya go green juga. Nah, Gimana kita mekanismenya? Mendukung pemerintah dengan cara kita ada bank sampah di kafe. Oke, Nah. di JDP Point ya. Jadi poin. Nah, oke, Di Pucang kafe. Adi nomor 9. Pucang Adi nomor 9, Ya, Surabaya. Dengan membawa botol kosong ini 10 botol bisa mendapatkan minuman latte, jamu latte. Dengan cuma-cuma, Free. free. Jadi bawa 10. Misalnya hari ini nih, saya sama tim. Ya. Tim saya kan banyak ya, Pak. Betul. 10 gitu. Langsung diminum, langsung ditukar dapat free latte. Langsung boleh. Saya bisa ajak 1 orang, saya kasih minum. Padahal Nah. minumannya free dari Bapak. Betul. 10 Nanti botol kosong bisa Nah. ditukar dengan 1 free latte. Nanti botol yang kosong ini kita kirimkan ke pabrik untuk diolah lagi, dibersihkan lagi, dan untuk dipakai botol lagi untuk memproduksi botol yang baru. Untuk menjaga bumi karena Betul sekali. luar biasa. Luar biasa. Spiritnya sustainability business ini ya, jangka Ya, panjang untuk jangka ikut panjang. jaga bumi kita. Oke. Itu tadi P yang ketiga poin. Betul. Bisa mampir ke Pucang Adi nomor 9, maaf. Di situ ada jamu Delicious Point, Betul. bentuknya kafe, 12 varian jamu ada di situ. Ya, Dan kemudian bisa siap minum, termasuk bank sampahnya juga ada di situ. betul sekali. Nah, P yang keempat. Project. Apalagi nih? Project Ini saya itu suka didengar kata kita project. Kita kolaborasi dengan, contohnya ya sekarang kita sudah kolaborasi dengan Bu Isendro Gunawan, Apa itu? Ketua DPW Wanita Kota Surabaya. Oke, untuk Jadi beliau sangat cocok dengan jamu JTB. Beliau sangat cocok dengan Kundi Siri dan Datang Bulan Happy. Nah, mereka minta, Pak, aku bikinkan produk ini, kita bikin nama Jamuwati. 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 Oh, jadi Jamuwati itu wanita artinya sejati.
Wanita sejati. Artinya Bapak bersedia untuk produksi Bapak yang memang berkolaborasi dengan pihak lain itu kemudian muncul brand baru. Betul. Tapi tetap dinaungi JDP Group gitu ya. JDP Group. Wih, kalau ada tiba-tiba punya ide pengen bisnis apa terkait jamu, Anda bisa ngobrol dengan Pak Steven. Siapa tahu nanti ketemu dealing yang tentunya bikin happy kedua belah pihak. Wih, keren banget Pak. Oke, ini kita masih punya waktu ya, sekitar 5-10 menit. Ada pertanyaan masuk nggak? Kalau misalnya ada, saya mohon dikabari. Kalau nggak apa-apa, nanti tetap bisa disampaikan karena kami akan tag akun Instagram Pak Steven, akun pribadi ya Pak, dan juga akun Instagram Jamu Delicious supaya teman-teman bicara, Bapak Ibu, rekan-rekan yang sedang menyimak, bisa membuka peluang untuk bermitra dengan beliau. Bisa langsung ngobrol langsung dengan beliau via DM ya, direct message Instagram. Kita lanjut Pak. Dari semua ini, nah terakhir kita bicara produk nih spesifik. Empon-empon, nah ini kalau Anda sentuh, ini tadi kan Pak Steven cerita bisa 4 kali minum. Jadi dibuka, dituang ke gelas dengan air hangat, diminum. Buka lagi berarti bisa 2 hari kalau sehari minum 2 gelas. Betul. Kan Pak, ini awet banget. Tapi tanpa pengawet. Ini kalau dibuka dirasa, serbuknya halus banget partikelnya, bener-bener halus. Padahal Anda tahu kalau jamu, serbuk itu kan pasti kasar ya potongannya ya. Ini pasti riset di pabrik nih. Pabriknya di mana sih Pak? Di Wisma Permai. Wisma Permai Surabaya? Surabaya. Industri kecil? Industri kecil. Jadi memang saat ini masih rumahan tapi sangat diseriusi? Betul sekali. Atau sudah perkantoran begitu Pak? Masih kita industri rumah tangga tapi kita bikin supaya ke depan kita lebih bagus. Jadi semua sesuai standar ya produk ya? Karena kalau dilihat ini, nah informasi tanggal kadaluarsa semua lengkap tersedia, cara penggunaan. Ini desainnya bagus banget loh Pak. Terima kasih. Kayaknya mungkin kedepannya yang jadi tantangan buat Bapak nanti kayak ke BPOM-nya, PIRT. Oh sudah? Sudah ada BPOM. Oh wow, Bapak ngurus berapa lama Pak? Sudah ada BPOM-nya kita. Oh iya sudah tertera loh ternyata. Saya tadi mikir kan, di sini kok belum ada ini, tapi kemasannya udah cakep. Permisi, sudah. Jadi ini memang produk ini sudah, kemasan sudah ada, kemudian karena sudah dapat izin langsung tempel ya, bisa dicek. Kalau mau tahu betulkah sudah terdaftar, BPOM-nya resmi, ini bisa dicek. Tuh, termasuk halal, label halal dari Majelis Ulama Indonesia. Nih, ya. Berarti produknya sudah uji verifikasi, udah lolos uji. Sekarang saya mau tanya nih, proses Bapak bikin ini, kalau minuman kan ibaratnya saya misalnya UKM ya, UMK, saya bikin ini riset seminggu, sehari 2 hari beres. Kalau ini kan nggak bisa Pak, sehari 2 hari. Ini berapa lama nih risetnya nih? Ini kita ya nggak terlalu lama lah itu yang risetnya. Kenapa? Nggak terlalu lama. Nggak terlalu lama. Berapa lama? Jadi setelah produk ini jalan nih, udah jalan 2019. Bapak mulai produksi empon-empon kapan? Kita bikin yang serbu ini karena ada yang customer kita dari yang Kalimantan, Sumatera, Sulawesi. Kan kita nanyain. Kita booming ini kan ketika COVID. Iya. Nah, empon-empon ini sangat membantu banyak masyarakat Indonesia tentunya. Dengan mereka minum ini, mereka naik. Menjaga, memelihara dan meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, karena biaya pengirimannya yang mahal. Kalau dalam bentuk botol ini cair, ya. Kan? Nah, akhirnya kita bikin yang serbu itu. Jadi ini berangkat dari kebutuhan customer, Bapak jawab. Betul. Tapi kan risetnya untuk serbuk ini kan nggak gampang. Walaupun Bapak sudah punya resepnya ya. Betul. Untuk membuat yang tadinya cair, siap konsumsi, kemudian menjadi serbuk yang tinggal seduh aja ditambah air, itu kan nggak gampang. Ada proses panjang gitu. Kalau proses itu tergantung lah. Oh jadi karena Bapak ini orangnya memang tekun ya. Kalau sudah punya kemauan Bapak kejar sampai dapat. 1 bulan keliling 20 titik bisa. Bikin produk ini hitungan berapa lama? 2 bulan. Riset 2 bulan langsung rilis produknya. Kali pertama launch, respon customer seperti apa? Cukup bagus. Cukup bagus. Repeat order? Ada yang repeat order. Produk ini sempat kita dikirim ke Hongkong sama ke Turki. Ada orang yang beli dikirim ke dibawa ke sana. Hongkong dan Turki. Ada permintaan repeat order lagi nggak? Karena kan harus dibawa ya. Sudah 2 kali. Wow, berarti udah siap ekspor sebenarnya nih. Ya semoga. Tinggal sertifikasi aja yang diurus supaya produk ini bisa ke pasar internasional. Bapak harus segera terhubung nih dengan Kementerian Perdagangan biar bisa ekspor Pak. Iya kan? Kalau udah banyak masyarakat yang merasakan khasiatnya. Oke.
Sekarang kita bicara harga. Nah, jadi sekali lagi tema kita hari ini kan tips fit ya untuk berkegiatan. Ternyata memang salah satunya adalah dengan kita mencintai produk Indonesia herbal yang disediakan oleh Jamu Delicious dalam bentuk serbuk dan cair minum. Untuk produk ini, Bapak kan nggak mungkin jual ecer gini satu kan ya, nanggung lah orang namanya beli kan pengennya langsung dapat khasiat. Bapak jual kemasan box. Ini isi berapa? Isi 6 saset. 6 sachet. Harganya 85.000. 85.000. Jadi kalau 6 sachet bisa 4 kali minum, artinya kan 24 kali minum. 85.000 dibagi 24 kali minum, sekali minum harganya tidak sampai 3.000 perak, badan kita sehat. Tidak sampai 3.000 perak, badan sehat. Itu sama kayak tarif parkir kendaraan bermotor roda 2. Wow. Ya. Klaim sehat didapat setelah memang banyak sekali masyarakat sudah mendapatkan khasiat. Ya. Bapak tadi sempat cerita, ada salah satu customer kondisinya sedang terdampak COVID ya pada saat itu, dan kemudian rutin minum. Dari kondisi yang lagi drop-dropnya kemudian menjadi negatif, butuh berapa lama? Itu tergantung dari posisinya dia sakit apa tidak. Dan gejalanya ringan atau berat ya? Betul. Tapi paling lama biasanya seminggu udah sembuh. Oke, artinya kalau diminum dalam kondisi sehat, kesehatan akan terjaga. Tapi ketika sakit, kita tidak bicara bahwa apakah ini obat atau apa, karena ada term ya untuk mendefinisikan obat. Tapi ini bisa membantu mempercepat proses persembuhan. Betul itu sekali. Terbukti. Terbukti. Empon-empon, Jamu Delicious, Powder Point Project. Cakep. Ke depan Bapak punya mimpi apa nih? Sebentar. Ini 85.000 per box, tapi saya lihat ada ini. Nah, Ramadan Hampers. Pak, ini boleh dibuka nggak sih Pak? Boleh. Saya pengen tahu isi dalamnya. Boleh. Jadi ini bisa dibuat bingkisan Ramadan yang saat ini belum kirim parcel lebaran ya. Kirimnya sesuatu yang menyehatkan. Produknya Jamu Delicious. Sekarang saya coba buka. Pak, ini memang sudah dikemas sedemikian ya. Karena untuk ngapain saya buka ini? Orang saya mau ini. Oh, ternyata memang harus dibuka, Pak. Harus dibuka juga. Untuk lihat. Sorry. Gak apa-apa. Saya kegeeran. Nanti saya perbaiki lagi kok, Pak. Saya orangnya tanggung jawab kadang-kadang. Saya pengen tahu di dalamnya ini ada apa. Tadi kan kelihatan dari luar ada 4 box. 4 box. Seharga 85.000. Jadi kalau normal beli 85 kali 4 itu kan 340.000. Kalau ini kita parkir 300.000. What? 300.000? Kok ada, tapi ada bonus hadiah ini Pak? Ada bonusnya tumbler. Tumblernya cantik. Nih brandnya ya. The Journey to Dazzling. Apa nih Pak? Dazzling Performance. Oh, perjalanan untuk apa tuh? To dazzling, meningkatkan, mencerahkan. Apa dazzling artinya? Dalam bahasa Indonesia, kita biasa ngomong so dazzling gitu, tapi kita jadi untuk meningkatkan performance Anda. Yang mengesankan. Ini mengesankan. Ini bahan kaca. Bahan kaca. Jadi cocok kan kalau untuk jamu biasa kita kan pakai madu. Betul. Nah, kalau misalkan kita mau ke kantor, mau bikin jamu pakai ini kan bisa. Bisa. Nih. Atau untuk air mineral kita juga ya. Bisa nah, juga. Jadi normalnya kalau beli satuan 340.000, kalau pakai tumbler kan masih ada biaya ekstra. Ini enggak, satu paket untuk Ramadan Hampers dari JDP cuma 300.000 rupiah saja. Bisa dipesan di mana? Oh, ini ngomong-ngomong soal bisa dipesan di mana? Lagi ada pamerannya nih, boothnya lagi ada di Grand City Mall di area Blok E10. E10. Itu di area food and beverage, memang ada tempat duduk di situ buat minum, makan ya Pak ya untuk buka puasa. Hanya 300.000 rupiah kalau teman bicara lagi ada rencana untuk membelikan produk spesial lebaran yang cocok untuk keluarga. Apalagi ini kan momennya kita bisa jadi ini akan jadi mudik pertama kita kumpul setelah 2 tahun kita off jeda. Ini momen dimana kita kumpul keluarga, bisa jadi bingkisan, ketemu sanak saudara, dibawain. Jadi begitu mudik pulang itu mobil kendaraan ya isinya produk dari Jamu Delicious karena bingkisan ini bisa untuk bingkisan hari raya. Kalau kasih bingkisan sesuatu yang enak udah biasa, tapi enak dan menyehatkan, Jamu Delicious Powder Point Project JDP, Jamu Delicious. Pak Steven, thank you ya hari ini ya. Saya kalau boleh dikasih bocoran ke depannya ada mimpi apa lagi? Karena Bapak ini tipe yang sangat mengakomodasi kebutuhan customer, konsumen maunya apa difasilitasi. Ada mimpi apa untuk ke depan?
ke depan kita akan nanti aja deh. Rahasia. Tapi produk masih Ada food produk. and beverage. Masih produk. Masih ya, Betul. masih ya. Dari JDP juga. JDP Untuk kesehatan. kesehatan. Jamu. Jamu. Kapan launch-nya? Segera. Segera. Enak juga. Ya tentunya dong. Penasaran nih, makanya follow akun Instagram Jamu Delicious. @jamudelicious, Jamu Delicious Point kita. @jamudelicious point, akun Bapak. Jong Steven 1688. Oke, Jong Steven 1688. Betul. Thank you. Terima kasih. Terima kasih untuk hari ini. Setelah ini beliau ada janji ketemu klien atau juga investor, saya nggak tahu. Banyak janji ketemunya, saya culik sebentar. Mudah-mudahan lancar agenda hari ini, Pak. Sama-sama. Terima kasih sudah mampir di, ini saya nyebutnya apa ya? Kalau booth kok ya udah jadi tempat talk show gitu. Sinergi bicara, point meeting, meeting point. Oh, dia kasih testimoni. Siapa? Dikirim ke aku. Ada yang sudah konsumsi? Ada repeat order, terus pelanggan tetap di JDP Point. Oh iya. Ari Susanti 2402, saya termasuk yang repeat order. Wih, keren. Dia Pelanggan tetap juga. Bapak kenal nggak sama beliau? Ini berarti real customer, real testimoni nih. Lagi nyimak ya. Makasih ya Kak Ari Susanti Terima kasih. sudah rutin konsumsi. Bapak bilang katanya mau ada hadiah kalau buat yang spesial-spesial. Boleh. Boleh dikasih buat Boleh. Kak Ari Susanti? Boleh. Minta Produknya? alamatnya? Oke, dikirim kirimkan. lewat DM ke Sinergi Bicara. Nanti akan kami teruskan ke Pak Steven ya. Akan dapat hadiah spesial. Terima kasih. Oke Pak, saya menunggu waktu berbuka. Nanti sore saya akan langsung menuju ke booth Bapak Jamu Delicious untuk Coba dong mencicipi. jamu latte. Boleh, jamu boleh, yang coba. dulu. Coba. Kita sih pengennya nanti setelah ini ke Jamu Delicious Point Pak yang di Pucang Adi. Boleh. Tapi boothnya, standnya kami titipin ke Bapak, boleh? Sanksi dari bicara. Terima kasih ya, sehat selalu semuanya. Sampai jumpa, nanti sore kita bakal ada obrolan seru juga bareng Pak Peri dari Jamu Ibu. Seperti apa obrolannya? Nantikan jam 3 sore nanti. Thank you Pak Steven, Thank you. sukses selalu Jamu Delicious. Selamat sore, bye!